Saya ada satu pertanyaan. Ya. Mengapa di perjalanan Triluhur tidak membawa manusia ke surga atau ke neraka atau ke alam reinkarnasi atau ke alam-alam lainnya? Oh iya, makasih Mbak Bar pertanyaannya. Memang di dalam ajaran perjalanan Triluhur tidak membawa yang tadi Mbak Bar sampaikan ke alam-alam tersebut. Dan di dalam ajaran perjalanan Triluhur juga mengakui adanya surga dan neraka, adanya reinkarnasi atau adanya ke alam-alam lainnya. Hal ini disebabkan semua itu tergantung dari keyakinannya masing-masing. Dari keyakinannya kemudian perbuatannya, nah dari hasil keyakinan dan perbuatan itulah nanti sampai ke alam-alam apa yang disebut surga, apa yang disebut neraka, apa yang disebut reinkarnasi atau masuk ke alam-alam lainnya. Ajaran perjalanan Triluhur mengakui adanya alam-alam tersebut. Tapi di ajaran perjalanan Triluhur tujuannya bukan ke alam itu. Tujuannya yang tadi yang di awal kembali ke alam kesucian. Itulah tujuan akhir di dalam ajaran perjalanan Triluhur, tidak masuk ke dalam alam-alam tersebut. Maksudnya? Ya, makasih. Terima kasih. Bagaimana dengan adanya manusia yang masih bertujuan ke surga atau ke neraka atau reinkarnasi atau mungkin ke alam-alam lain itu, Mas? Oh iya, ya memang Mbak Gasi dan Bapak Ibu sekalian, situasi kondisi apa yang sedang terjadi di Mbak Gasi memang begitulah adanya. Nah, di dalam menurut ajaran perjalanan Triluhur, tadi kan sudah dijelaskan tentang apa pertanyaan Mbak Baria tadi. Nah, tinggal saya bertanya, Tuhan itu berapa? Satu. Nah, dari dasar di dalam ajaran perjalanan Tuhan itu satu, maka di dalam ajaran perjalanan Triluhur mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa semua ajaran-ajaran yang ada di dunia ini sumbernya dari satu. Nah, persoalan perbedaan-perbedaan dari ajaran-ajaran yang ada di dunia ini dikarenakan masing-masing ajaran itu tempatnya, waktunya, dan yang menerima itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya sumbernya satu, yaitu dari Tuhan yang di dalam ajaran perjalanan Triluhur menyebutnya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan Triluhur tidak boleh sekali-kali pun untuk menyalah-nyalahkan ataupun membenar-benarkan, membela-bela salah satunya pada semua ajaran-ajaran yang ada. Karena semua ajaran itu sumbernya dari satu. Kalau kita menyalahkan salah satu ajaran, berarti kita menyalahkan pada Sang Maha Pencipta. Persoalan ada perbedaan-perbedaan itu adalah suatu yang hal wajar. Nanti kita bisa tukar karuh di lain kesempatan. Yang malam ini kita tidak terlalu panjang. Yang pada prinsipnya kita harus mengakui, harus menyadari bahwa semua ajaran itu adalah sumbernya dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Dari satu sumber. Dari satu sumber, kita tidak boleh menyalahkan. Dan semua itu adalah bagian dari proses perjalanan dunia. Nah, perjalanan semua akan terus berproses sesuai dengan tingkat kecerdasannya manusia pada saat itu. Kalau pada saat itu tingkat kecerdasan seluruh manusia seperti itu, ya seperti ini ajarannya. Kecerdasan semakin menengah lagi, ya seperti ini lagi. Dan semakin tinggi, maka tingkat kecerdasan manusia semakin tinggi, maka semakin tinggi pula di dalam pengertian daripada Tuhan. Dan itu kehendaknya Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa.
Kita di sini hanya sedang menjalankan tugas kehidupan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi sekali-kali tidak boleh di dalam setiap mereka yang mengikuti ajaran perjalanan leluhur menyalah-nyalahkan ataupun membela salah satunya atau membenarkan pada salah satu ajaran. Kita ini sedang sederma menjalankan tugas hidup di atas dunia sebagai umatnya Tuhan dan sebagai umat manusia. Demikian Mbak Esi, kira-kira jelas ya? Nanti kalau tidak jelas kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau tanya, Ya. bagaimana caranya agar kita sebagai manusia dapat sempurna dan selamat dunia akhirat atau kembali kepada Tuhannya? Oh iya, makasih Mbak Esi. Sebelum jawab, saya minum dulu ya. Ya, begini loh Bapak Ibu semuanya. Tadi pertanyaan Mbak Neri kan bagaimana kita sebagai manusia bisa selamat ya lahir batin lah ya di dunia dan akhirat sampai kembali sempurna pada sumbernya atau Tuhannya. Nah, untuk kita bisa sampai seperti apa yang menjadi pertanyaan Mbak Neri itu, kalau di dalam ajaran perjalanan leluhur itu bagi mereka yang mengikuti ajaran leluhur itu diberikan suatu rambu-rambu atau landasan pokok dalam hidup di dunia ini. Nah, landasan pokok atau landasan hidup ini di dalam ajaran perjalanan leluhur disebut dengan janji 7. Janji 7 itu adalah satu landasan hidup bagi setiap manusia yang mengikuti ajaran perjalanan leluhur. Ibarat landasan ini bisa dikatakan seperti rambu-rambu di jalan. Ini aja yang paling mudah, marka jalan lah. Kita dari suatu kendaraan, di situ kan ada markanya ya, ada garis putus-putus, ada yang garis nggak putus-putus, ada yang kanan kiri. Nah, seandainya dalam kita berkendaraan di jalan itu tidak ada rambu-rambunya, maka kita akan kesulitan mengendalikan kendaraan kita. Kemungkinan bertabrakan, kemungkinan berserempetan dan sebagainya itu akan mudah terjadi. Nah, untuk mencegah terjadinya hal seperti itu dalam perjalanan kehidupan kita, pada kita pengen selamat di dunia maupun di akhirat nanti sampai kembali pada Tuhannya, maka di ajaran perjalanan ada landasannya, yaitu landasan janji 7. Nah, janji 7 ini berisi 7 janji. 7 janji yaitu apa perlu saya sampaikan apa di lain waktu ya? Sampaikan saja biar jelas. Nah, janji 7 itu adalah satu rambu-rambu yang berbunyi, yang pertama, janji yang pertama itu saya melindungi diri saya dalam keselamatan lahir batin di dunia dan akhirat. Itu janji yang pertama. Kemudian janji yang kedua, dan saya berbuat kebaikan sesamaku. Kemudian janji yang ketiga, dan saya akan sayang menyayangi sesama manusia. Janji yang keempat, dan saya akan menuruti rasa hatiku yang suci. Kemudian janji yang kelima, dan saya akan mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Kemudian janji yang keenam, dan saya menghendaki perdamaian lahir batin yang abadi. Dan terakhir janji yang 7, dan saya akan berjalan di jalan yang terang dan sebenar-benarnya, bisa ditambahkan untuk kembali kepada asalnya, sumbernya Tuhan yang Maha Suci. Nah, 7 janji inilah sebagai landasan pokok bagi kita manusia agar kita bisa selamat lahir batin di dunia maupun di akhirat. Demikian dong ini. Maksud ya? Maksud. Paham. Berarti janji 7 itu merupakan salah untuk pengendalian diri kita ya Mas ya? Oh iya, betul Mbak Desi. Jadi janji 7 itulah yang tadi di depan tas sebagai landasan pokok dalam ajaran. Nah, di dalam diri kita yang mengikuti janji 7 itu sebagai alat pengendalian diri kita di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini.
Ya, perjalanan tidur kan perjalanan, ini kan proses kehidupan kita. Nah, di dalam proses kehidupan kita dalam perjalanan hidup ini itu perlu ada alat pengendali diri kita agar kita di jalan itu tidak sampai terpleset atau jatuh yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati nurani kita. Apa yang ada seharusnya tugas hidup kita sebagai manusia harus ada pengarahnya, harus ada landasannya, itulah janji 7. Mas Edi, apa cukup dengan janji 7? Oh iya, makasih Mbak Bar. Jadi dalam ajaran perjalanan leluhur di samping janji 7 memang sebagai alat untuk pengendalian diri tadi itu juga setiap manusia mengikuti ajaran perjalanan leluhur itu diwajibkan untuk menghadap pada Tuhannya yang disebut dengan wajib. Wajib atau sembah sujud kepada Tuhan itu diwajibkan sebagai bagian alat pengendalian diri pribadinya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana wajib di situ adalah suatu ritual dan spiritual kita di dalam mendekat dan menghadap pada Tuhannya, sehingga dengan dasar kita melaksanakan ritual seperti itulah sebagai pengendalian diri kita dengan pengendalian diri suatu pengakuan bahwa kita ini adalah umat Tuhan, bahwa kita ini adalah umat manusia. Lah, batasan bahwa kita mengakui bahwa diri kita di dalam diri kita ada kekuasaan yang lebih tinggi, maka kita sebagai manusia untuk eling atau merasa mawas diri bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan itu banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, itulah dilaksanakan suatu wajib atau sembah sujud. Nah, dari situlah maka ada dua hal. Satu, pengendalian diri kita secara ritual dan spiritual, yaitu dengan kita sembah sujud, di mana sembah sujud itu sehari 3 kali dalam menghadap pada Tuhan, ditambah dengan rambu-rambu yang tadi landasan pokok, yaitu janji 7. Jadi kadang-kadang meskipun sudah diberikan pengertian berupa landasan rambu-rambunya, tapi pribadinya manusia ini tidak diolah secara ritual dan spiritual, bisa bergeser, tidak bisa mengikuti daripada landasan yang sudah ada. Demikian loh Mbak Bar, jadi nggak cukup hanya landasan pokok saja, masih ada wajibnya di dalam ajaran perjalanan itu. Terus selain janji 7 dan wajib, apa ada lagi yang lain, Mas? Oh iya, ada lagi di ajaran perjalanan leluhur. Jadi agar kita bisa selamat lahir batin dunia dan akhirat hingga kembali pada Tuhannya, ada janji 7, ada wajib, ada juga yang satu lagi, yaitu di dalam ajaran perjalanan leluhur disebut dengan latihan. Latihan ini adalah suatu kegiatan ritual dan spiritual, di mana kegiatan ini adalah permohonan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci agar diri kita diberikan suatu kekuatan, diri kita dikuatkan rasa sucinya, agar diri kita diberikan daya mujizatnya, daya kekuatan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa Suci, agar kita semakin kuat di dalam kita melaksanakan landasan pokok itu. Ya, kadang-kadang landasan pokoknya sudah jelas, kemudian wajibnya menghadap pada Tuhan pribadi masing-masing sudah dilaksanakan. Masing-masing orang kekuatannya kan berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah, artinya berbeda. Ini godaannya, rintangannya, hambatannya masing-masing kan orang berbeda-beda. Nah, untuk menghadapi gangguan, godaan, rintangan dari masing-masing pribadi manusia itu, di dalam ajaran perjalanan dibantu juga dengan latihan, melatih diri kita agar kita semakin kuat dalam melaksanakan tugas hidup di dunia ini, yang pada akhirnya tujuan pokoknya yaitu tadi
agar kita bisa selamat lahir batin di dunia dan akhirat hingga sempurna kembali pada Tuhan. Begitu ya, rangkaian umumnya seperti itu. Ya. Iya. Paham ya? Tapi sebagai manusia kan kita pernah berbuat salah. Iya. Terus bagaimana kita minta ampun pada Tuhan? Oh iya ya, itu nanti untuk minta ampun ya, salah satu ritual spiritual diwajib itu nanti intinya kita itu mohon ampun kepada Tuhan, karena kita sebagai manusia itu banyak salah dan dosanya. Nanti kita bahas pada ini ya, nanti di di pertemuan yang datang kita bahas tentang masalah itu. Ya, ya. Terima kasih Mbak. Ini nanti terlalu panjang, kita bahas di pertemuan kita yang akan datang tentang manusia banyak salah dan dosa. Gimana? Cukup ya? Cukup. Terima kasih.